Untuk berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan ke rasionalisasi penciptaan nilai bisnis melalui investasi IT. Dan yang ketiga adalah bagaimana manajemen risiko itu bisa menjadi suatu elemen yang penting di dalam tata kelola teknologi informasi. Pada pembahasan rasionalisasi penciptaan nilai bisnis melalui investasi TI ini, kita akan melihat bagaimana suatu investasi TI bisa memberikan nilai bagi organisasi. Nah, di sini ada setidaknya 5 poin ya yang perlu untuk kita diskusikan. Yang pertama di sini adalah teknologi informasi yang selaras dengan bisnis dan memenuhi tujuan bisnis itu akan menghasilkan suatu nilai bisnis yang terukur, yang artinya adalah dengan menggunakan suatu teknologi informasi, maka ketika teknologi informasi itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis, maka harapannya adalah kebutuhan bisnis tersebut akan memiliki suatu ukuran yang kuantitatif dan bisa dinilai dengan lebih representatif ya tentunya ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi. Nah, itu yang disebut dengan TI selaras dengan bisnis sehingga bisa memenuhi tujuan bisnis. Jadi di sini investasi teknologi informasi itu akan menghasilkan suatu nilai dari investasi yang terukur. Sehingga di sini terdapat beberapa prinsip nilai TI yang harus kita pahami bersama-sama. Yang pertama adalah teknologi informasi ketika diberikan ke dalam sebuah organisasi, maka nilai yang harus dipatuhi adalah teknologi informasi harus dideliver secara atau dihasilkan tepat waktu, sesuai anggaran, dan menguntungkan atau memiliki value sesuai dengan yang direncanakan. Itu yang disebut dengan prinsip-prinsip di dalam sebuah nilai TI atau memberikan nilai TI. Nah, hal ini juga sama dengan apa yang ada di project management ya. Di dalam project management, ukuran dari sebuah proyek yang berakhir itu juga bisa dilihat dari 3, terutama dari proyek IT ya, bisa dilihat dari 3. Yang pertama adalah proyek itu dilakukan atau dikerjakan tepat waktu, sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan, serta yang terakhir adalah menghasilkan suatu nilai, yang nantinya nilai tersebut bisa memberikan suatu manfaat ya bagi organisasi penggunanya. Nah, itu kalau misalkan kita melihat prinsip IT secara individu sebagai suatu investasi IT ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita melihat prinsip TI di dalam sebuah di dalam peranannya untuk memberikan suatu manfaat bagi organisasi? Maka di sini ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh organisasi melalui penerapan IT. Yang pertama adalah bisa mencapai keunggulan kompetitif, yang kedua adalah meningkat waktu pelayanan, meningkatkan kepuasan pelanggan, mempersingkat waktu tunggu pelanggan, meningkatkan produktivitas pekerja, dan yang terakhir adalah menghasilkan keuntungan finansial. Artinya adalah setiap keuntungan kompetitif, waktu pelayanan, kepuasan pelanggan, waktu tunggu pelanggan, produktivitas pekerja ini akan bisa menjadi driver di dalam organisasi bisa mendapatkan keuntungan finansial. Ya. Bisa menjadi trigger atau bisa menjadi salah satu aspek yang bisa mempengaruhi keberhasilan organisasi di dalam mendapatkan keuntungan finansial. Nah, di sini juga perlu untuk dipahami bahwa untuk level manajemen yang berbeda itu akan merepresentasikan nilai TI dengan cara yang berbeda juga, sesuai dengan hierarki nilai bisnis. Oke, bagaimana sih representasi dari poin yang nomor 5 ini akan kita bahas pada slide berikutnya. Seperti yang sudah kita diskusikan pada slide sebelumnya, bahwa berdasarkan different level of management and user atau manajer atau manajemen tingkat manajemen yang berbeda itu akan merepresentasikan atau melihat nilai IT dengan cara yang berbeda juga. Nah, sesuai dengan yang dinamakan dengan business value hierarchy. Nah, ini yang dimaksud dengan business value hierarchy. Sebentar. Nah, ini merupakan business value hierarchy. Jadi business value itu bisa dibagi menjadi 4 hierarki atau 4 tingkatan. Yang pertama adalah firm-wide IT infrastruktur. Yang kedua adalah business unit IT application. Yang ketiga adalah business unit operasional. Dan yang keempat adalah business unit finansial.
Nah, perlu untuk kita perhatikan bahwa tiap-tiap business value ini akan ditangani oleh pihak atau tingkatan manajemen yang berbeda-beda. Sehingga bisa saja firm-wide IT infrastruktur itu berbeda dengan business value yang diberikan oleh IT terhadap business unit. Value yang diberikan IT ke dalam business unit akan berbeda dengan value yang diberikan ke dalam operasional business unit. Begitu seterusnya sampai ke financial business unit atau unit bisnis finansial. Nah, itu yang disebut dengan business value hierarchy atau hierarki nilai bisnis. Nah, hierarki ini ya seperti yang sudah kita definisikan terdiri dari 4 layer atau 4 tingkatan. Ada firm-wide IT infrastruktur, business value. Artinya ketika suatu infrastruktur IT itu diterapkan di dalam sebuah organisasi, maka nilai yang muncul itu akan didefinisikan mulai dari infrastruktur availability, yang kedua adalah cost per transaction, dan yang ketiga adalah cost per workstation. Jadi dilihat ya di sini berdasarkan dari pengurangan biaya berdasarkan dari pengimplementasian infrastruktur IT di dalam sebuah organisasi secara keseluruhan. Terus yang kedua yaitu business unit IT application, yang artinya di sini adalah aplikasi-aplikasi IT yang diterapkan di dalam suatu business unit tertentu atau unit bisnis tertentu pada sebuah organisasi tentunya ya. Jadi di sini tujuannya itu setidaknya atau ukurannya itu bisa kita lihat berdasarkan dari waktu implementasi dan harga atau biaya untuk implementasinya. Sedangkan di sini untuk operasional itu memiliki suatu value yang berbeda atau layer, yaitu business unit operasional yang merepresentasikan departemen-departemen yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional yang ada di dalam sebuah organisasi. Itu setidaknya memiliki ini contoh dari penilaiannya ya. Jadi ada 3 contoh penilaian. Yang pertama adalah time to bring a new product to market, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk bisa mendeliver suatu produk ke pasar. Itu akan secara signifikan berkurang ketika diimplementasikan atau diinvestasikan sebuah teknologi di dalam organisasi. Yang kedua adalah meningkatnya sales atau meningkatnya penjualan terhadap produk yang ada. Dan yang ketiga adalah meningkatnya kualitas dari produk maupun layanan yang diberikan kepada pelanggan. Sedangkan yang terakhir atau nilai yang terakhir yaitu business unit finansial atau business value hierarchy yang terakhir yaitu business unit finansial, yang mana ketika IT itu diterapkan maka harapannya IT akan bisa mendukung peningkatan revenue dari sebuah organisasi. Nah, bagaimana caranya IT bisa meningkatkan? Itu bisa dihitung dari setidaknya di sini samplingnya atau contohnya ada 3. Yang pertama dari revenue growth atau meningkatnya revenue atau pendapatan yang didapatkan oleh organisasi. Yang kedua adalah return on asset, yang artinya return on asset itu adalah return value yang bisa didapatkan dari investasi TI terhadap organisasi atau terhadap cost yang sudah dikeluarkan oleh organisasi ketika menginvestasikan teknologi. Dan yang ketiga adalah revenue per employee, yang artinya adalah meningkatnya pendapatan yang dihasilkan per employee-nya, untuk tiap-tiap staff ya, tiap-tiap staff yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, itu contoh dari hierarki business value hierarchy yang merepresentasikan bagaimana IT itu bisa mendeliver suatu nilai bagi tiap-tiap tingkatan manajemen yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, implementasi atau investasi yang sukses, investasi IT yang sukses di sini akan memberikan suatu dampak yang positif terhadap seluruh business value hierarchy atau tingkatan dari business value ini, mulai dari firm wide, business unit IT application, business unit operasional, sampai ke business unit finansial. Namun jika ternyata investasi IT itu ternyata gagal, maka investasi TI itu hanya akan berdampak misalkan pada 2 tingkat yang paling bawah, yaitu di dalam firm-wide IT infrastruktur dan business unit application. Tidak bisa sampai berimplikasi pada keuntungan yang bisa didapatkan secara finansial maupun keuntungan yang bisa didapatkan oleh kegiatan operasional di dalam organisasi. Oke, jadi itu terkait dengan business value hierarchy di sini atau di
Deskripsinya didefinisikan bahwa investasi TI bisa dimulai pada level yang paling bawah, yaitu dari firm-wide IT infrastruktur dan business IT application atau business unit IT application. Hierarki ini menunjukkan efek investasi TI dari level yang paling bawah, ya ini yang paling bawah, yang ke satu ini, sampai ke tingkat yang paling atas. Nah, semakin meningkat atau semakin IT value pada hierarki yang paling tinggi atau semakin ke atas, yaitu semakin ke bisnis unit operasional maupun bisnis unit finansial, maka efek investasi TI tentunya akan mengalami pelemahan atau dilution. Maksudnya apa dilution ini? Maksud dari dilution ini adalah semakin tidak terlihat atau semakin sulit untuk diukur manfaat IT yang bisa didapatkan oleh organisasi. Berarti di sini bisa disimpulkan dengan menggunakan business value hierarchy, kita bisa mendeskripsikan atau kita bisa menyimpulkan bahwa ketika sebuah organisasi mengimplementasikan suatu TI berbentuk infrastruktur pada seluruh organisasi, maka kita akan mudah untuk menghitungnya. Impact dari TI terhadap organisasi itu pasti akan mudah untuk dihitung. Begitu juga ketika suatu aplikasi itu diterapkan di dalam tiap-tiap bisnis unit, kita juga akan mudah untuk menghitungnya. Namun ketika kita sudah sampai ke bisnis unit operasional dan bisnis unit finansial, maka harapannya adalah di sini kita akan kesulitan di dalam mencoba untuk mengkuantifikasikan manfaat IT yang bisa didapatkan oleh sebuah organisasi. Sehingga di sini kesimpulan yang kedua adalah semakin ke bawah hierarkinya, maka akan semakin mudah yang namanya impact dari IT investment itu dihitung. Semakin ke atas maka akan semakin sulit dampak dari investasi IT itu untuk dihitung. Terus bagaimana kalau misalkan kita ingin melihat impact dari IT itu di dalam bisnis unit operasional dan bisnis unit finansial, maka kita harus mendeskripsikan terlebih dahulu yang dinamakan dengan performance measurement. Ya. Performance measurement. Kita harus mendefinisikan performance measurement yang bisa menjawab bagaimana caranya untuk bisa mengelola suatu risiko yang terjadi di dalam pengelolaan IT di sebuah organisasi. Oke, jadi itu terkait dengan hierarki nilai bisnis dalam konteks investasi teknologi informasi. Oke, jadi kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan melihat contoh-contoh praktis bagaimana suatu value dari IT itu bisa dideliver ke dalam sebuah bisnis ya, atau sebuah organisasi. Jadi investasi TI itu bagaimana bisa memberikan suatu nilai bagi organisasi. Nah, di sini agar investasi itu bisa sukses, maka organisasi itu perlu untuk melihat dan paham bahwa ternyata implementasi strategi di dalam sebuah organisasi itu akan berbeda sesuai dengan konteks bagaimana organisasi itu bekerja di bidang apa, atau berjalan di bidang apa, atau berjalan di industri seperti apa. Yang artinya di sini adalah enterprise yang dia itu sifatnya komersial itu akan memiliki suatu value atau nilai yang berbeda dengan suatu organisasi yang misalkan dia itu bergerak di bidang publik seperti pemerintah atau departemen-departemen atau SKPD yang ada di dalam suatu kepemerintahan. Nah, sekarang bagaimana caranya bisnis atau nilai bisnis itu secara pragmatis atau secara praktis itu bisa dipenuhi dengan menggunakan sebuah investasi IT. Nah, kalau berdasarkan dari referensinya dari Weil, ya, di sini diidentifikasikan bahwa terdapat beberapa praktek yang bisa menyebabkan suatu IT itu bisa mendeliver atau bisa memberikan nilai-nilai yang positif bagi sebuah organisasi. Jadi terdapat 4 praktek menurut Weil, yang mana 4 praktek ini kita akan bahas satu persatu.
Jadi tadi ya sudah kita sebutkan bahwa 4 praktek ini akan bisa memberikan atau setidaknya kita bisa melihat bahwa 4 praktek ini akan menghasilkan suatu value yang positif bagi kebutuhan bisnis. Yang pertama adalah teknologi standardization. Artinya di dalam suatu penerapan teknologi, prakteknya itu harus ada standarisasi. Artinya adalah tiap-tiap teknologi atau setiap teknologi yang diimplementasikan pada sebuah organisasi, maka organisasi itu harus menentukan kira-kira apa saja layanan-layanan yang digunakan atau yang didukung oleh sebuah teknologi, aplikasi apa yang diimplementasikan enterprise-wide, terus arsitektur teknologi yang digunakan itu apa, jangan sampai tiap-tiap departemen atau tiap-tiap apa itu namanya cabang yang ada di perusahaan itu memiliki arsitektur IT yang berbeda-beda, harus ada standarisasi di dalamnya. Kenapa kalau misalkan berbeda-beda itu menjadi masalah? Karena kalau misalkan terjadi perbedaan antara arsitektur di satu cabang dengan cabang yang lain, maka implikasinya adalah kesulitan untuk berkomunikasi ya. Arsitektur yang berbeda itu akan menyulitkan organisasi di dalam mencoba untuk berkomunikasi dan mencoba untuk menyatukan data dan informasi. Yang keempat di sini adalah centralization of IT staff. Jadi IT staff itu harus tersentral di pusat. Terus yang keempat itu adalah adanya suatu dewan yang mencoba, yang bertugas untuk mengelola dan membuat perencanaan tentang teknologi serta arsitektur dan standar yang harus dipatuhi di seluruh organisasi. Itu yang dimaksud dengan teknologi standardization, yang merupakan praktek pertama yang dapat memberikan ya value atau nilai IT terhadap bisnis. Yang kedua di sini prakteknya itu adalah disiplin project management, yang artinya adalah kegiatan-kegiatan di dalam pelaksanaan project itu harus dilakukan secara terstruktur, memiliki suatu standar tertentu, dan terkoordinasi. Itu yang disebut dengan disiplin project management. Mulai dari project office yang harus ditentukan dari organisasi, metode atau penggunaan metode standar, manajer-manajer yang diserahi tugas atau diserahi tanggung jawab untuk mengelola proyek ini juga harus memiliki tanggung jawab yang besar dan juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan proyek. Sponsor, artinya adalah proyek itu harus disponsori oleh top management. Yang keempat adalah stakeholder meeting. Artinya adalah meeting ini perlu dilakukan agar organisasi itu dapat melihat atau memantau setidaknya proyek IT ini sudah sampai mana dan apa yang harus dikerjakan kalau misalkan ternyata proyek itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan selanjutnya adalah responsibility dari tiap-tiap peran di dalam pengerjaan sebuah proyek. Artinya di sini kita bisa salah satu salah satu best practice atau salah satu framework atau salah satu kerangka kerja yang bisa kita gunakan untuk bisa memanage atau mengelola project dengan baik itu adalah PMBOK, Project Management Body of Knowledge ya. Nah ini, kalau misalkan ternyata setiap proyek yang ada di dalam organisasi itu sudah terstandarisasi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah didefinisikan di dalam PMBOK, berarti kegiatan atau value dari IT itu bisa dipastikan positif pengaruhnya terhadap organisasi. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah value clarification, yang artinya adalah suatu investasi IT itu harus bisa diukur ya. Jadi bagaimana cara untuk mengukurnya? Ada banyak cara untuk mengukurnya. Salah satunya adalah dengan menggunakan information economics, yang mana information economics itu berdasarkan pada suatu perhitungan ROI ya, return on investment. Nah, di dalam value clarification itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah post implementation review. Jadi setelah dilakukan sebuah proyek, maka harus dilakukan review terhadap proyek tersebut, apakah memang proyek sesuai dengan biaya yang
tentukan di awal, waktunya sesuai, memberikan suatu manfaat yang juga sesuai. Yang kedua di sini adalah service level agreement, yang artinya adalah di dalam memberikan suatu layanan, organisasi harus memiliki suatu SLA, yang mana SLA itu akan digunakan sebagai indikator untuk menilai apakah layanan sudah bisa diterapkan atau diberikan ke customer dengan baik. Itu yang dimaksud dengan SLA. Yang ketiga adalah justifikasi dari sebuah proyek. Jadi tidak mungkin yang namanya suatu proyek itu tidak memiliki suatu kebutuhan bisnis. Jadi proyek IT itu harus ada, proyek IT itu ada disertai dengan kebutuhan-kebutuhan bisnis yang menyertainya. Ya. Artinya adalah di dalam project justification ini ada suatu dokumen yang paling penting yang perlu untuk kita definisikan di awal, yaitu business case. Yang keempat adalah performance measurement. Jadi setelah kita mengimplementasikan IT, maka kita harus memiliki suatu performance measurement untuk bisa menilai apakah penerapan IT itu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, dengan menggunakan metrik-metrik yang tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang ditentukan berdasarkan konteks dari organisasi tersebut. Yang keempat adalah IT governance atau tata kelola IT. Jadi di sini harapannya adalah nilai dari IT itu bisa memberikan suatu dampak yang positif bagi organisasi ketika praktek IT governance itu diterapkan. Yang mana IT governance itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah adanya IT steering committee, IT strategy committee, dan priority setting. Apa yang dimaksud dengan IT steering committee? IT steering committee itu merupakan kumpulan orang atau dewan, kumpulan orang yang disebut dengan dewan, ya. Dewan yang tugasnya itu melakukan pengarahan, memberikan suatu arahan dan mengontrol terjadinya implementasi serta perencanaan dari teknologi informasi di dalam sebuah organisasi. Itu tugas dari IT Steering Committee. Sedangkan apa tugas dari IT Strategy Committee? Ya tentunya kalau misalkan kita bisa lihat dari deskripsinya saja, tugas dari IT Strategy Committee adalah untuk membuat atau merencanakan suatu strategi IT atau membuat dokumen yang dinamakan dengan IT Master Plan. Terus apa yang dimaksud dengan priority setting? Artinya adalah di dalam melaksanakan kegiatan atau pengelolaan IT pasti akan ada prioritasnya. Jangan sampai kita melaksanakan IT itu atau mengimplementasikan IT di dalam organisasi tidak bisa kita menentukan prioritas. Bukan, maksudnya seperti ini. Kita harus bisa menentukan suatu prioritas dari penerapan IT yang ada di dalam sebuah organisasi. Apa maksudnya penerapan prioritas? Kita tahu bahwa di dalam organisasi itu membutuhkan banyak aplikasi, banyak infrastruktur TI, banyak arsitektur, dan sebagainya. Oleh karena itu, karena suatu resource di dalam organisasi yang terbatas, maka kita harus menentukan prioritas dari pembuatan aplikasi, penyusunan atau pembuatan arsitektur teknologi, pembuatan dari topologi jaringan atau pembuatan dari sistem informasi, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dilaksanakan paling belakang. Nah, ini biasanya direpresentasikan di dalam IT Master Plan ke dalam bab yang dinamakan roadmap. Ya, roadmap. Priority setting itu biasanya direpresentasikan dalam bentuk roadmap. Oke, jadi itu terkait dengan contoh praktis bagaimana atau praktek-praktek yang bisa dilakukan oleh organisasi agar nilai dari IT itu bisa berdampak secara positif bagi organisasi. Oke, jadi untuk bahasan berikutnya kita akan mencoba untuk berdiskusi tentang performance measurement dan risk management. Jadi di dalam suatu tata kelola teknologi informasi itu memiliki 2 elemen, ya. Jadi tujuan dari tata kelola teknologi informasi sebenarnya cuma ada 2. Yang pertama adalah menghasilkan suatu nilai bagi bisnis, dan yang kedua adalah mempertahankan nilai itu agar tetap ada di dalam sebuah organisasi. Oke, sekarang bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan suatu nilai bagi bisnis? Maka langkah yang dilakukan itu adalah dengan melaksanakan suatu strategic alignment atau penyelarasan antara strategi bisnis dengan strategi IT.
Ini ya yang dimaksud dengan IT value delivery. Ini merupakan goal atau tujuan dari IT governance. Jadi IT value delivery dapat dicapai dengan cara seperti apa? Dengan cara mendapatkan IT strategic alignment. Dengan cara melakukan IT strategic alignment. Nah, bagaimana mengukur IT strategic alignment? Sudah kita bahas pada pembahasan maturity model. Maturity model. Maturity model. Nah, sekarang ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa ada dua nilai yang bisa dihasilkan dari penerapan IT governance di dalam organisasi. Yang pertama adalah mendeliver value atau menciptakan nilai dari investasi IT. Yang kedua adalah mempertahankan agar nilai itu tetap ada. Nah, untuk menciptakan nilai kita tahu bahwa IT harus bisa mendeliver value terhadap bisnis. Agar bisa mendeliver value, maka harus dilakukan penyelarasan antara strategi bisnis dengan strategi IT. Yang mana cara mengukurnya yaitu dengan menggunakan maturity model. Nah, agar organisasi itu bisa mempertahankan value itu agar tetap ada di dalam organisasi, maka organisasi harus melaksanakan yang disebut dengan manajemen risiko. Ya. Nah, bagaimana caranya melakukan suatu manajemen risiko? Maka di sini akan ada suatu langkah tertentu yang disebut dengan performance measurement. Agar yang namanya suatu risiko itu dapat teridentifikasi di dalam organisasi, maka harus ada akuntabilitas di dalam pelaksanaan proses di sebuah organisasi. Yang tentunya proses-proses yang digunakan untuk mendukung agar layanan itu tetap terdeliver dengan baik. Ya. Yang mana proses tersebut akan bisa diukur dengan menggunakan performance measurement. Salah satu teknik di dalam performance measurement itu adalah menggunakan BSC. Kepanjangan BSC itu balance scorecard ya. BSC. Dengan menggunakan BSC atau balance scorecard. Oke, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu untuk kita bahas, tapi sebelum itu kita perlu untuk mendeskripsikan apa yang disebut dengan risk management atau manajemen risiko. Manajemen risiko di sini merepresentasikan tentang bagaimana caranya agar organisasi itu bisa menjaga agar aset itu tetap berjalan walaupun terjadi suatu bencana. Nah, itu inti dari suatu manajemen risiko. Manajemen risiko sekali lagi saya definisikan bahwa manajemen risiko itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan sebuah organisasi untuk tetap bisa memberikan suatu value IT jika terjadi sebuah bencana. Ya. Itu yang disebut dengan risk management. Nah, di sini risk management itu juga harus dipahami bahwa organisasi itu harus bersiap-siap ketika ada kendala yang terjadi secara internal maupun secara eksternal. Apa saja kendala yang muncul secara internal? Kendala yang muncul secara internal itu contohnya adalah adanya penggunaan data yang salah. Adanya akses data yang salah oleh orang-orang yang menggunakan data tersebut dan informasinya. Terjadinya error di dalam proses bisnis yang terjadi di dalam sebuah organisasi, itu yang kedua. Sedangkan untuk permasalahan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi dari eksternal itu contohnya antara lain hacking, terus terjadinya perubahan environment di dalam sebuah bisnis, itu juga akan memberikan atau bisa berpengaruh terhadap value dari IT yang bisa diberikan ke dalam sebuah bisnis. Nah, itu yang dimaksud dengan risk management. Oke, di sini ada beberapa bahasan yang perlu untuk kita diskusikan ya. Yang pertama adalah stakeholder value driver.
itu menggerakkan stakeholder value driver itu akan menggerakkan 4 hal ini, yaitu menggerakkan IT strategic alignment, IT value delivery, risk management maupun performance measurement. IT strategic alignment dan juga performance measurement dapat diposisikan sebagai penggerak bagi IT value delivery dan risk management. Jadi ini merupakan driver. IT strategic alignment itu juga driver, sedangkan tujuannya atau objektifnya itu ada di risk management dan IT delivery, IT value delivery. IT value delivery dan risk management dapat diposisikan sebagai hasil. IT value delivery akan bisa men-trigger creation of business value, sedangkan risk management akan mendriver preservation of business value. Ya, seperti yang sudah kita diskusikan tadi. Oke, jadi itu merupakan keterkaitan antara elemen-elemen yang ada di dalam IT governance. Oke, sekali lagi bagaimana cara kita untuk melakukan performance management. Salah satu caranya atau salah satu teknik yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan balance scorecard atau BSC. Nah, balance scorecard ini merupakan apa sih? Balance scorecard ini merupakan suatu kegiatan atau suatu teknik yang bisa digunakan oleh organisasi untuk melihat apakah suatu performa di dalam organisasi itu sudah memenuhi kriterianya atau tidak. Sedangkan yang disebut dengan manajemen risiko ini berfokus pada bagaimana mengamati suatu aset TI dan bagaimana bisa menanggulangi bencana yang terjadi ketika terjadi suatu bencana, baik itu didapatkan atau dihasilkan atau dimunculkan atau muncul karena keadaan-keadaan internal atau dari keadaan eksternal. Nah, risiko-risiko ini itu tentunya memiliki beberapa solusi. Salah satu solusinya adalah dapat dimitigasi atau dikurangi atau dihilangkan, dapat ditransfer misalkan melalui outsourcing, dan mungkin yang namanya suatu risiko ini juga dapat diterima, yaitu tanpa ditanggulangi. Organisasi akan menerima risiko ini sehingga risiko ini terjadi, namun di dalam pelaksanaannya atau di dalam prosesnya risiko ini akan dipantau. Apakah dampak dari risiko ini melebihi yang diperkirakan atau tidak. Baru kalau misalkan melebihi yang diperkirakan, organisasi akan mencoba untuk melakukan suatu cara untuk menanggulanginya. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan performance measurement dan risk management. Oke, jadi untuk pembahasan pada materi ini sudah selesai. Jadi setidaknya ada 2 hal yang harus dibahas tadi. Yang pertama adalah tentang maturity model, dan yang kedua tentang rasionalisasi bagaimana suatu nilai bisnis itu dapat dihasilkan melalui investasi IT. Oke, jadi referensi-referensi yang kita gunakan itu ada di slide, mulai dari referensi milik Grambergen di dalam bukunya, yaitu Implementing Information Technology Governance Model Practice and Cases. Yang kedua juga dari referensi Grambergen, yaitu Strategi for Information Technology Governance, dan yang terakhir dari ISAKA dengan judul referensi yaitu COVID-5 A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. Oke, jadi itu yang perlu untuk kita diskusikan pada materi ini. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.